take you there? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fadil Andrian Pratama dari kelas I Bisnis Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang investasi asing langsung. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah mengerti apa yang dimaksud dengan investasi asing langsung? Jika belum, marilah kita belajar bersama-sama. Yang pertama adalah definisi investasi asing langsung. Investasi asing langsung atau foreign direct investment adalah jenis investasi dalam aset produktif di suatu negara oleh investor dari luar negeri. Investor dapat berasal dari perusahaan atau individu. Untuk perusahaan, mereka menjadi perusahaan multinasional. Karena sekarang beroperasi di lebih dari satu lokasi geografis. Investasi asing langsung adalah aspek pendorong dalam integrasi ekonomi internasional. Itu menciptakan hubungan yang stabil dan tahan lama antar negara. Investasi asing langsung adalah saluran penting untuk transfer teknologi antar negara. Itu juga mempromosikan perdagangan internasional melalui akses ke pasar asing dan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh negara di dunia. Lalu selanjutnya ada perbedaan investasi langsung dengan investasi portofolio. Langsung saja, yang pertama, investasi asing langsung kontras dengan investasi portofolio asing. Untuk investasi portofolio, investor hanya mengincar surat berharga perusahaan di negara asing, baik dalam bentuk saham, obligasi, atau jenis efek lainnya. Investasi portofolio tidak langgeng. Itu tidak melibatkan pembangunan aset seperti pendirian pabrik. Itu dengan cepat mengalir keluar ketika kondisi perekonomian negara tuan rumah memburuk atau ketika pasar internasional membaik. Oleh karena itu, investasi portofolio sering kita sebut sebagai uang panas atau hot money. Sementara itu, dalam arti sempit, investasi asing langsung mengacu pada pembangunan fasilitas baru dan akuisisi kepemilikan yang langgeng atau 20% lebih dari saham suara. Di perusahaan yang beroperasi di negara tuan rumah, investasi asing langsung memungkinkan kontrol terhadap operasi perusahaan. Kepemilikan semacam itu memungkinkan investor asing secara aktif mengelola dan mempengaruhi operasi perusahaan. Itulah mengapa membedakan antara investasi langsung dan investasi portofolio asing. Investasi asing langsung biasanya melibatkan partisipasi dalam manajemen, usaha bersama, transfer teknologi, dan keahlian. Sedangkan investasi portofolio tidak. Investasi portofolio hanya mengambil keuntungan jangka pendek seperti keuntungan modal, spread suku bunga, dan keuntungan translasi. Lanjut, kemudian ada jenis investasi asing langsung. Yang pertama adalah investasi horizontal. Investasi langsung horizontal melibatkan pembangunan operasi bisnis yang sama di negara asing sebagaimana operasinya di negara asalnya. Singkatnya, bisnis melakukan kegiatan yang sama tetapi di negara asing. Yang kedua, investasi vertikal. Dalam hal ini, investasi berlangsung di tingkat rantai pasokan yang berada di negara asal. Bisa jadi tingkat hulu maupun hilir. Dengan kata lain, kegiatan ini masih dalam satu rantai pasok dengan operasi perusahaan di negara asal. Lalu yang ketiga, investasi konglomerat.
Jenis ini melibatkan investasi dalam bisnis yang tidak terkait dengan bisnis perusahaan itu. Karena investor masuk industri di mana mereka tidak memiliki pengalaman sebelumnya. Seringkali, investasi konglomerat biasanya mengambil bentuk usaha patungan dengan perusahaan asing yang sudah beroperasi. Strategi investasi konglomerat lebih beresiko dibandingkan dengan investasi horizontal maupun vertikal. Perusahaan membutuhkan mengatasi dua hambatan sekaligus agar dapat bersaing, atau memasuki negara asing dan memasuki industri atau pasar baru. Lalu yang keempat ada investasi platform. Dalam investasi platform, perusahaan berekspansi ke negara asing, tetapi output dari operasi asing diekspor ke negara ketiga. Investasi ini umumnya terjadi di lokasi berbiaya rendah, di dalam area perdagangan bebas. Poin selanjutnya, ada metode investasi asing langsung. Perusahaan asing mungkin membangun kehadiran langsung dengan membuka operasi baru di negara tujuan. Reinvestasi, keuntungan dari operasi di luar negeri, serta pinjaman antar perusahaan kepada anak perusahaan di luar negeri juga masuk kategori investasi asing langsung. Selanjutnya, bagaimana investor asing melakukan investasinya di luar negeri? Itu dapat mengambil beberapa metode berikut. Yang pertama, membentuk usaha patungan dengan perusahaan asing. Dan yang kedua, membentuk anak perusahaan di negara asing. Yang ketiga, mengakuisisi saham suara di perusahaan asing. Dan yang terakhir, mengakuisisi saham di perusahaan asosiasi. Kemudian, secara garis besar, metode investasi langsung dapat mengambil dua bentuk, yakni yang pertama, investasi greenfield, dan yang kedua, investasi brownfield. Ketika sebuah investor mendirikan entitas baru dari awal, itu kita sebut investasi greenfield. Dalam hal ini, investor membangun sejak awal segala hal yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, termasuk infrastruktur, sumber daya manusia, layanan dukungan, dan lain sebagainya. Sebaliknya, dalam investasi brownfield, investor memanfaatkan bisnis atau fasilitas yang telah ada. Akuisisi perusahaan adalah contohnya. Di poin selanjutnya, ada keuntungan investasi asing langsung. Investasi asing langsung menawarkan keuntungan, tidak hanya bagi investor, tetapi juga negara tujuan. Bagi bisnis, investasi langsung asing menawarkan keuntungan berupa yang pertama, diversifikasi pasar. Investasi membantu investor mengeksplorasi pasar baru dan memperluas pasar ke luar negeri. Ini penting ketika pasar di negara asal telah mencapai fase matang dengan peluang tumbuh rendah. Lalu yang kedua, insentif pajak. Pemerintah di negara tuan rumah biasanya memberikan sejumlah insentif seperti pajak dengan tujuan untuk menarik modal asing. Oleh karena itu, investor akan membayar pajak lebih rendah dibandingkan dengan negara asal mereka. Ini pada akhirnya meningkatkan profitabilitas. Lalu yang ketiga, akses ke tenaga kerja dan sumber bahan baku yang lebih murah. Di negara-negara berkembang, biaya tenaga kerja dan bahan baku relatif lebih murah. Investor asing dapat mengeksploitasi keduanya demi mendukung profitabilitas dan menciptakan keunggulan kompetitif di pasar global. Lalu, sedangkan beberapa manfaat bagi negara tuan rumah adalah yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi ini adalah salah satu komponen produk domestik bruto atau PDB. Jadi, semakin besar investasi, semakin besar pula PDB. Lalu yang kedua, pengembangan modal manusia. Pelatihan yang lebih baik untuk pekerja lokal akan mengarah pada peningkatan sumber daya manusia. Yang ketiga, peningkatan lapangan kerja. Investasi menciptakan pekerjaan baru, meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja, dan mengurangi jumlah pengangguran. Yang keempat, akses ke keahlian, keterampilan, dan teknologi. Transfer teknologi dan pengetahuan dapat membantu sebuah negara untuk mendiversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap produk primer.
Yang kelima, mengatasi kesenjangan tabungan domestik. Investasi memungkinkan ada lebih banyak modal per pekerja untuk digunakan dalam produksi. Lalu yang keenam, menumbuhkan kapasitas ekspor. Negara tuan rumah dapat membuka luas investasi asing langsung untuk sektor ekspor yang strategis dan sektor terkait. Lalu yang terakhir, lebih banyak persaingan. Kehadiran perusahaan asing meningkatkan persaingan di pasar lokal. Persaingan yang lebih ketat dapat mengarah pada akses ke produk yang lebih murah dan lebih bervariasi. Selain itu, persaingan juga memacu inovasi. Lalu, di poin selanjutnya ada kerugian investasi asing langsung. Di mana ada keuntungan, pasti di situ ada kerugian. Meskipun menawarkan beberapa keuntungan, pengkritik juga melihat investasi asing langsung secara skeptis. Mereka beralasan itu dapat menimbulkan kerugian seperti yang pertama, ketimpangan. Elit yang kuat mungkin mendapat manfaat besar investasi asing. Ini tidak mengalir secara adil kepada masyarakat banyak. Dan yang kedua, perampasan tanah dan praktik eksploitatif. Investor mungkin mengeksploitasi sumber daya manusia dan sumber daya alam lainnya secara berlebihan. Mereka mungkin membayar tenaga kerja lebih rendah, mendeforestasi hutan untuk mendirikan pabrik, dan membuang limbah berbahaya ke lingkungan. Dan yang ketiga, efek penciptaan lapangan kerja yang terbatas. Perusahaan asing mungkin membawa manajer dan spesialis mereka sendiri daripada mempekerjakan pekerja lokal. Dan yang keempat, penutupan bisnis lokal. Masuknya perusahaan besar asing dapat mengakibatkan bisnis lokal bangkrut karena daya saing yang lebih terbatas. Dan yang kelima, repatriasi keuntungan. Perusahaan asing mungkin tidak akan menginvestasikan kembali keuntungan di negara tuan rumah, tetapi mengirimkannya ke negara asal. Hal ini menyebabkan arus modal keluar yang besar bagi negara tuan rumah. Pada poin berikutnya, ada cara sebuah negara menarik investasi asing langsung. Beberapa negara mengandalkan arus masuk investasi asing langsung sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Mereka biasanya akan memberikan insentif seperti yang pertama, menawarkan pajak perusahaan yang rendah. Dan yang kedua, memberikan fasilitas non-pajak seperti pinjaman lunak dan subsidi. Dan yang ketiga, mendorong pasar tenaga kerja fleksibel dan peningkatan keterampilan pekerja. Yang keempat, pembuatan zona ekonomi khusus. Dan yang terakhir, investasi dalam infrastruktur kritis seperti jalan, rel, pelabuhan, dan telekomunikasi. Tapi, beberapa negara lain memandang investasi asing secara skeptis. Mereka memperketat peraturan dan membatasi investasi asing langsung. Mereka khawatir tentang keamanan nasional dan kepemilikan asing atas sumber daya alam mereka. Yang lain ikut akan konsekuensi dari kemungkinan pengambilan perusahaan teknologi. Kesimpulannya adalah investasi asing langsung merupakan jenis investasi di suatu negara oleh investor luar negeri dari perusahaan atau individu. Biasanya disingkat dengan nama FDI, yang artinya Foreign Direct Investment, yang memiliki 4 jenis dan beberapa metode dalam menginvestasinya, yang mana dalam pelaksanaannya terdapat keuntungan bagi investor dan negara maupun kerugian. Mungkin itu tadi sedikit materi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sebelumnya, saya minta maaf bila masih banyak kekurangan. Semoga kita semua diberi kesehatan dan kesuksesan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.